Jadi sebelumnya si topeng misterius itu hanya mencari sesuatu di rumah Hesong. Tapi karena Sua memergokinya, ia terpaksa mengambil pisau dapur dan mengancamnya. Namun Sua malah dengan berani kabur. Jadinya si topeng yang menariknya gak sengaja menusuknya. Makanya sekarang Hesong sangat panik, segera melarikan Sua ke rumah sakit. Untungnya sih masih bisa diselamatkan, membuat Hesong tenang. Namun Burhan yang datang lagi-lagi membuat pikirannya kacau. Takut jika itu ada hubungannya dengan Burhan, sehingga ia pun meninggalkannya begitu saja. Besoknya siswa di sekolah pada bingung mengapa Sua dan Hesong gak hadir dengan alasan yang sama-sama sakit. Namun salah satu siswa yang ternyata anak pemilik rumah sakit itu sempat melihat Hesong dan Sua semalam. Cerita kepada yang lain, kan si Yena sedikit cemburu tapi berusaha menyembunyikannya. Untungnya ia sudah baikan dengan Yongjo sehingga ia dapat curhat kepadanya. Tapi tahu kalau Yongjo mati-matian belajar demi lomba matematika nanti, Yena jelas merasa bersalah karena gak mau sahabatnya tertipu. Lagian ia pengennya bersaing secara adil. Singkatnya, Sua pun sadarkan diri, membuat Hesong sangat lega. Tapi mereka gak ada waktu ngurusin cinta karena Sua harus menjelaskan temuannya bahwa guru pengawas yang mengatur kecurangan di sekolah adalah si Bejo. Tiba-tiba Udin nelpon melaporkan hasil DNA dari si topeng semalam yang tertinggal di pisau yang dipakai menusuk Sua, yang ternyata adalah si Bejo. Membuat Hesong bingung karena prediksinya orang itu adalah si Par, tapi mengapa si Bejo yang melakukannya? Segera balik ke rumah dan dugaannya benar, si Bejo mengambil buku catatannya yang pastinya disuruh oleh Myongjo. Ya, Bejo memang terpaksa melakukannya karena Myongjo sudah berjanji akan melindunginya dan setuju untuk tidak mengakali hasil ujian lagi. Di mana ketika Bejo pergi, Myongjo segera memeriksa catatan itu, yang ternyata ayah Hesong juga gak menulis kisah hantu keempat di buku tersebut. Membuat Myongjo stres sendiri, karena kalau begitu, ia harus tetap membiarkan Hesong di sekolah, sampai emasnya ditemukan. Sementara Hesong menjelaskan kepada Sua tentang apa yang dilakukan Bejo, jadi ia sudah punya rencana atas hal itu. Nah, Yena yang pulang langsung protes ke emaknya untuk tidak mengakali ujian kali ini. Toh ia ingin membuktikan dirinya sebagai anak sang ibu. Tapi bukannya setuju, Mak Lampir jadi benar-benar stres, menyuruh si Par menghabisi Bejo saja dan mencari penggantinya segera, biar Hesong gak dapat membongkar kecurangannya. Karena itu, si Par pun menjalankan misinya dengan mengajak Bejo ke suatu tempat. Untungnya Udin Wati mengawasi si Bejo segera mengikutinya sambil melaporkannya kepada Hesong. Gak berapa lama sampailah si Par di tempat mobil dihancurkan, langsung menyuntik obat tidur kepada Bejo, lalu menyuruh anak buahnya memasukkan Bejo ke dalam mobil yang akan dihancurkan itu. Jelas dong Udin Wati panik, mana si Hesong belum sampai-sampai. Jadinya mereka pun memutuskan untuk ngelawan, menganggap dirinya hebat, padahal ya Udin dan Wati mah sebatas agen mata-mata, bukan eksekutor seperti Hesong. Teriak-teriak gak jelas, saking takutnya dimasukkan ke dalam mesin penghancur bersama si Bejo. Beruntung Hesong sampai tepat waktu, tapi kan ia harus ngelawan orang-orang di sana. Dan masalahnya lagi, ia harus mengalahkan si Par dalam waktu singkat, di mana mereka yang teriak-teriak segera membangunkan si Bejo, biar ada yang bantu berdoa. Lalu ya Hesong berhasil menyelamatkan mereka di waktu yang tepat. Di saat yang sama, Myongjo gelisah karena belum mendengar kabar dari si Par. Hesong sendiri membawa si Bejo ke hadapan Sua yang segera minta maaf dan menjelaskan semuanya. Untungnya Sua memaafkannya, asalkan Bejo membantunya membongkar kecurangan itu. Setelahnya, Hesong pun membawa Bejo ke rumah aman, tempat mereka biasanya mengamankan barang bukti, di mana ia melaporkan itu kepada Burhan kalau si Bejo tuh akan dibawa bersaksi besok pagi, yang pastinya akan menyeret si Myongjo juga, dan proyek kota pendidikan itu akan tamat. Ya, Hesong sengaja memancing Burhan, dan jika Burhan mata-matanya, dia pasti datang menculik si Bejo. Sehingga Hesong pun berjaga sampai pagi di sana. Teringat saat dulu, ia mati-matian mencari ayahnya, dan hanya Burhanlah yang sering membantunya, bahkan selalu menemaninya di saat sedih. Makanya sekarang ia sangat berharap kalau bukan Burhan mata-matanya.
Nah, jam 7 pagi pun lewat dan gak terjadi apa-apa, membuatnya sangat lega. Segera minta maaf kepada Burhan. Kan si Burhan bingung ada tujuan apa Hesong minta maaf kepadanya. Setelahnya, ia pun menunggu si Myongjo di ruangan dengan gaya sombongnya. Menjelaskan kalau mereka tuh gak perlu pura-pura lagi. Toh mereka sudah saling tahu. Bertanya di mana ayahnya sekarang. Tapi karena Myongjo gak mau ngejawab, Hesong pun menyalakan TV di mana Bejo sudah menyerahkan diri dan membongkar kecurangan di sekolah itu. Awalnya Myongjo gak peduli. Toh ia bisa mengendalikan itu, tapi ya, ternyata selama ini si Bejo diam-diam mengumpulkan semua bukti tanpa sepengetahuan Myongjo. Dan benar aja, polisi pun datang dan Hesong langsung menyetor barang bukti tersebut. Alhasil, sekolah pun gempar, membuat Pak Kasep pusing. Begitupun Sungjae yang disuruh pindah ke luar negeri, padahal dia nggak tahu bahasa Inggris. Sedangkan si Park diseret ke kantor polisi, begitupun Myongjo yang harus diinterogasi. Namun, mata-mata agen intelijen datang lebih dulu, yang gak lain adalah si Kim. Ya, udah ketebak sih, dan entah apa perjanjian mereka. Tapi kali ini, si Kim tidak bisa menangani masalah tersebut. Namun itu membuat Myongjo tertawa dengan sangat kerasnya. Di lain sisi, Hesong pun mengajak Burhan minum sambil menjelaskan kalau mata-matanya adalah si Kim. Burhan sih sudah menebaknya, terpaksa cerita kalau sebelum menghilang dulu, ayah Hesong mengajaknya bertemu untuk menjelaskan sesuatu tentang si Kim. Tapi waktu itu, Burhan yang ragu apalagi dengan persahabatan mereka, malah terlambat datang sehingga nggak pernah bertemu ayah Hesong lagi. Dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Makanya ia nggak pernah cerita kepada Hesong, takut jika Hesong membencinya. Padahal mah Hesong nggak masalah tentang itu. Toh si Burhan tetaplah ayah angkatnya. Jadi sekarang ia berjanji akan menyelesaikan semuanya, termasuk menemukan ayahnya. Besoknya Hesong pun memberikan petunjuk terakhir kepada Dongmin. Saat orang dengan manik-manik menghadapi matahari merah, maka emas akan bersinar. Namun si Dongmin sama sekali nggak ngerti. Hanya saja ia sempat mendengar sesuatu tentang cerita hantu keempat yang nggak pernah diketahui itu. Ya, setiap orang yang tahu cerita hantu keempat, orang itu akan menghilang tanpa jejak. Membuat Hesong terdiam, karena rencananya dia juga akan menghilang dari sekolah itu setelah semuanya selesai. Sementara Pak Asep lagi-lagi memilih Suah untuk mendampingi Dewan Komite yang akan memeriksa sekolah. Nah, kecurangan itu membuat para siswa bergosip, bahkan ada yang menjelekkan Yena, tapi Suah langsung menegurnya. Gak mau Yena merasa bersalah. Meskipun begitu, Yena tetap merasakan sakit di luka lengannya, karena biar bagaimanapun, dia mendapat keuntungan dari kecurangan emaknya tersebut. Bahkan saat Suah mengajaknya ngobrol, ia pura-pura sok kuat, lalu ya, Suah pengen Yena ngerti kalau Yena juga adalah manusia yang bisa menangis. Lagian, mengapa juga Yena harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang dewasa? Membuat Yena akhirnya meluapkan seluruh kesedihannya di hadapan Suah. Di saat yang sama, Hesong yang bersama Yongjo gak sengaja melihat majalah dinding yang berisi petunjuk. Membuatnya ngerti kalau orang dengan manik-manik di petunjuk itu adalah Byongmun sendiri. Karena itu, ia pun melapor kepada Burhan sambil berusaha memecahkan arti dari kata di petunjuk itu. Singkatnya, untuk menyambut kedatangan Dewan Komite, mereka pun membantu guru Suah membersihkan sekolah. Setidaknya, beban Suah yang selalu dikasih tanggung jawab jadi lebih ringan. Yang pasti, karena hal itu juga, mereka jadi semakin akrab, termasuk Yena yang mulai merasakan arti teman. Besoknya, Dewan Komite pun datang, tapi betapa terkejutnya mereka saat yang muncul adalah si Mak Lampir. Begitupun dengan Hesong yang gak menyangka Myongjo dapat bangkit kembali setelah semua masalah itu.